Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sahabat Muslim Milenial. Sebelumnya, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, dan komen untuk membantu syiar Islam dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Sa'ad bin Abi Waqqas terekam dalam Sahih Bukhari Muslim, merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin surga dalam sabda baginda Nabi SAW. Beliau memeluk Islam saat berusia 17 tahun, di mana Abu Bakar berperan besar mengenalkannya kepada agama Tauhid ini. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, menerima risalah kerasulan Muhammad dan meninggalkan agama nenek moyangnya, ibunya sangat menentangnya. Sang ibu ingin agar putranya kembali satu keyakinan bersamanya. Ibunya mulai mogok makan dan minum untuk menarik simpati putranya yang sangat menyayanginya. Ia baru akan makan dan minum kalau Sa'ad meninggalkan agama baru tersebut. Setelah beberapa lama, kondisi ibu Sa'ad terlihat mengkhawatirkan. Keluarganya pun memanggil Sa'ad dan memperlihatkan keadaan ibunya yang sekarat. Keluarganya berharap Sa'ad iba kepada ibunya dan akhirnya meninggalkan Islam. Sa'ad pun menyaksikan kondisi ibunya yang begitu menderita, namun keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya berada di atas segalanya. Ia berkata, "Ibu, demi Allah, seandainya ibu mempunyai 70 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu dicabut, aku tidak akan meninggalkan agama ini sedikit pun. Makanlah wahai ibu, jika ibu menginginkannya. Jika tidak, itu juga pilihan ibu." Ibunya pun menghentikan mogok makan dan minum. Ia sadar kecintaan anaknya terhadap agamanya tidak akan merubah dengan aksi mogok makan yang ia lakukan. Berkaitan dengan peristiwa ini, Allah pun menurunkan sebuah ayat yang membenarkan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas. "Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah SAW yang memiliki doa yang sangat mustajab, di mana Rasulullah sendiri yang memintakan kepada Allah agar doa Sa'ad menjadi doa yang mustajab. "Ya Allah, tepatkan lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya." Doa Rasulullah ini menjadikan Sa'ad seorang prajurit pemanah yang hebat dan ahli ibadah yang terkabul doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama dalam Islam yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Ia juga satu-satunya orang yang Rasulullah pernah menyebutkan kata tebusan untuknya, seperti dalam sabda beliau dalam perang Uhud. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah menebus seseorang dengan ayah dan ibunya kecuali Sa'ad. Sungguh dalam perang Uhud aku mendengar Rasulullah mengatakan, 'Panahlah wahai Sa'ad, tebusanmu adalah ayah dan ibuku.'" Dalam redaksi riwayat yang lain dengan menambahkan lafaz, "Panahlah wahai Sa'ad, tebusannya adalah ayah dan ibuku di surga." Di era kekhilafahan Umar bin Khattab, Sa'ad ditunjuk menjadi panglima perang besar yang pernah ia pimpin adalah perang Qadisiyah, sebuah perang legendaris antara bangsa Arab Islam melawan Majusi Persia. 3.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 100.000 lebih pasukan negara adidaya Persia bersenjata lengkap. Melalui Sa'adlah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin atas negara adidaya Persia. Ketika Umar ditikam, sebelum wafat ia memerintahkan 6 orang sahabat yang diridhoi oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah Sa'ad untuk bermusyawarah memilih khalifah penggantinya. Umar berkata, "Jika yang terpilih adalah Sa'ad, maka dialah orangnya. Jika selainnya, hendaklah meminta tolong dalam pemerintahannya kepada Sa'ad." Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki umur panjang. Ia wafat pada usia 83 tahun. Sementara pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas ditugaskan untuk memimpin delegasi ke Cina. Ini menjadi tonggak pertama dakwah Islam di negeri tirai bambu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wafat pada tahun 55 Hijriah. Ia adalah kaum muhajirin yang paling akhir wafatnya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas kita belajar bahwa yang pertama, keistiqomahan dalam menjaga akidah Islam.
Sebesar apapun ujiannya, baik itu dari harta, jabatan, wanita, keluarga, bahkan orang tuanya sendiri, jangan sampai itu semua memalingkan kita dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, gunakanlah waktu yang Allah berikan di dunia ini untuk menolong agama Allah, maka Allah dan Rasul-Nya akan memuliakan kita. Lihatlah Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai-sampai Nabi menjadikan orang tuanya sebagai tebusan di surga untuknya. Kemudian yang ketiga, dalam menolong agama Allah, kita perlu usaha dan keseriusan serta doa sehingga Allah mempermudah segala urusan kita. Semoga kita bisa mencontoh para sahabat Nabi dan memperjuangkan agama ini, dan kelak dapat bertemu dan bersama dengan barisan Nabi dan para sahabat Nabi yang mulia, insya Allah.